Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 atas nama Delta Rahma Faradila, Emi Lestariani, Feni Lipuspita, dan Indana Zulfa akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa sastra Indonesia di kelas rendah. Belajar menulis dan membaca di kelas rendah. Pengertian PBSI. Pendidikan Bahasa dan Sastra di kelas rendah merupakan jenis bacaan cerita anak-anak yang berbentuk karya sastra yang ditulis untuk konsumsi anak-anak sebagaimana karya sastra pada umumnya. Fungsi PBSI. Siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, serta dapat berkomunikasi secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan etika yang berlaku. Siswa bangga dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Siswa mampu memahami bahasa Indonesia serta dapat menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Siswa dapat membaca dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Siswa diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia, serta menghargai dan bangga terhadap sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual Indonesia. C. Tujuan PBSI. 1. Ilmu pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra berakhlak mulia, religius, cerdas, mandiri, dan mampu berkembang secara profesional. Kedua, karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dalam ilmu pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra di kelas rendah. 3. Pengabdian yang unggul dalam ilmu pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra di kelas rendah. 4. Menampilkan kinerja program studi yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia oleh guru di SDN Negeri 24 Sungai Raya. Pembelajaran di kelas rendah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang telah dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran harus dirancang guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan tahapan perkembangan siswa. Hal lain yang harus dipahami yaitu proses belajar harus dikembangkan secara interaktif. Cara guru mengajarkan membaca dan menulis. Proses pembelajaran membaca, menulis permulaan seperti yang digambarkan dalam langkah-langkah di atas dapat pula dimodifikasi dengan mengubah objek pengenalan awalnya. Sebagai contoh proses pembelajaran membaca, menulis permulaan diawali dengan pengenalan sebuah kata tertentu. Kata ini kemudian dijadikan lembaga sebagai dasar untuk pengenalan suku kata dan huruf. Strategi yang diterapkan guru dalam mengajar. 1. Menarik perhatian siswa. 2. Mengulangi pembelajaran kembali agar lebih mengingatnya. 3. Humoris dan tidak kaku, mengajak siswa bercanda. 4. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 5. Menunjukkan kinerja siswa. 6. Memberikan penilaian agar siswa merasa senang dan dihargai serta membantu untuk lebih giat dalam belajar. Bagaimana cara guru mengembangkan kemampuan siswa? Guru dengan mengasah kemampuan belajar anak dengan bahan pelajaran yang telah disampaikan seperti siswa disuruh mencari nama buah-buahan, gambar buah tersebut seperti apa, atau memberi soal-soal lainnya yang dapat mengembangkan pola berpikir anak-anak. Media pembelajaran apa yang digunakan guru? Media yang digunakan dengan melihat objek secara langsung, seperti gambar dengan melihat gambar saat lebih menarik dan lebih mudah untuk memahami apa isi di gambar tersebut. Media literasi yang digunakan. Para guru di SDN 26 menggunakan literasi yang sangat unik. Contoh menggunakan buku yang disusun dengan gaya yang unik dan di sekeliling kelas
dihiasi dengan bendera dan juga gambar-gambar pahlawan, rumah adat hewan, dan tumbuhan di dinding kelas. Terdapat karya yang dibuat oleh anak-anak. Ada gambar puisi dan cerpen di sebagian dinding. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.